Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Ya, hari ini kita akan melakukan diskusi secara online, yaitu tentang perencanaan observasi mengenai tugas PPDP yang telah kita buat bersama. Izinkan saya share screen ya. Ya. Apakah sudah ada RPP-nya? PPT-nya? Sudah ada. Ya teman-teman, hari ini kita akan mendiskusikan tentang instrumen observasi yang telah kita buat. Di sini ada 5 anggota. Ya. Pertama siapa yang akan menjelaskan? Ya, saya, Yesi. Baik. Penjelasan pertama itu akan dijelaskan oleh Yesi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Dianita atas waktunya. Teman-teman semua, izin menyampaikan hasil perencanaan observasi yang sudah saya buat. Sebelumnya, perencanaan observasi ini dilakukan agar mendapatkan panduan mengenai apa saja yang akan diamati. Observasi yang dilakukan mengenai karakteristik peserta didik dengan berbagai jenis karakteristiknya, yaitu seperti perkembangan fisiologis, lalu perkembangan bahasa, perkembangan kognitif, sosial emosional, perkembangan moral spiritual, lalu karakteristik etnik atau kultur, status sosial, minat dan motivasi, gaya belajar, serta perkembangan motorik. Jadi ada 10 aspek karakteristik peserta didik yang akan kita bahas pada hari ini, yang akan dijelaskan oleh saya sebagai materi pertama, dan juga yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang pertama, aspek mengenai perkembangan fisik siswa. Untuk kegiatan observasi yang dilakukan mengenai perkembangan fisik ini, yang pertama akan diamati berapa jumlah peserta didik dalam satu kelas tersebut. Lalu yang kedua, bagaimana rata-rata usia peserta didik. Yang ketiga, ukuran tinggi badan dan berat badan. Nah, biasanya untuk ukuran tinggi badan atau berat badan ini ada di dalam rapot peserta didik. Lalu yang kedua, aspek perkembangan kognitif. Nah, untuk perkembangan kognitif ini, yang pertama ada kemampuan peserta didik secara kognitif, apakah sudah mampu memahami materi dengan baik atau masih ada yang kurang dan juga lambat dalam memahami materi. Lalu yang kedua, bagaimana kesulitan peserta didik dalam memahami materi yang diberikan oleh guru. Dan yang ketiga, bagaimana upaya guru dalam mengatasi peserta didik yang kurang dari segi kognitif. Nah, misalnya guru memberikan remedial atau kegiatan-kegiatan lainnya agar peserta didik tersebut dapat mengejar ketertinggalannya. Lalu yang selanjutnya, yang selanjutnya ada perkembangan sosial dan emosional. Nah, untuk aspek pertama, yaitu kemampuan peserta didik dalam aspek peka terhadap situasi lingkungan sekitar, mampu berempati, saling menghargai, serta berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik, baik dengan rekan sebaya maupun dengan guru. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan perasaan yang dirasakannya, baik itu perasaan senang, sedih, ataupun marah. Nah, hal ini penting karena agar peserta didik mampu menampilkan atau menunjukkan perasaan yang dirasakannya agar tidak terpendam. Gitu. Lalu yang ketiga, bagaimana upaya guru dalam memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial peserta didik dalam kegiatan belajar. Contohnya dalam
kerja kelompok atau dalam mengerjakan proyek bersama, hal-hal apa saja yang dilakukan guru agar kemampuan sosial dan emosionalnya itu berkembang dengan baik. Lalu yang selanjutnya ada perkembangan moral atau spiritual. Nah, aspek yang pertama yaitu perkembangan moral dan spiritual peserta didik di kelas tersebut bagaimana. Lalu yang kedua, upaya yang dilakukan guru dalam membangun nilai-nilai integritas dan spiritual peserta didik seperti bagaimana guru menanamkan nilai-nilai karakter atau norma atau nilai yang baik di dalam kegiatan pembelajaran. Karena untuk karakteristik nilai moral ini juga dapat diselipkan dalam kegiatan pembelajaran. Lalu yang ketiga, peserta didik mengenal agama yang dianutnya dan bagaimana cara ia beribadah atau mempercayai keyakinannya tersebut. Nah, lalu yang kelima ada perkembangan bahasa. Aspek yang pertama yaitu apa saja bahasa yang digunakan oleh peserta didik di rumah maupun di sekolah. Lalu yang kedua, bagaimana kemampuan berbahasa dalam menyampaikan pendapat di sekolah. Apakah sudah baik, apakah sudah disampaikan secara sopan santun, dan juga peserta didik mampu menyampaikan pendapatnya sesuai tempatnya. Lalu yang ketiga, bagaimana cara berkomunikasi dengan teman sebaya dan guru. Jadi peserta didik apakah sudah mampu membedakan bagaimana cara berkomunikasi dengan teman sebaya, dengan orang seumurannya, dan juga dengan orang yang lebih tua, yaitu guru ataupun staf yang ada di sekolah. Nah, untuk aspek yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Nurul. Waktu dan tempat saya persilakan. Nah, baik, terima kasih Pada Yesi. Sekarang ada halo, ada. Sekarang ada karakteristik etnik dan kultur. Di sini ada jenis etnik atau kultur yang ada di kelas. Jadi banyaknya peserta didik dilihat dari etnik dan kulturnya seperti apa. Terus cara peserta didik menyikapi perbedaan. Bagaimana nih peserta didik menyikapi perbedaan antara teman sesamanya. Terus tempat lahir peserta didik, dan ada peserta didik memiliki sikap saling menghargai atau toleransi. Nah, peserta didik di sini bisa tidak toleransi, menghargai sesama antar teman atau antar guru, atau setidaknya antar teman saja. Selanjutnya, ada karakteristik minat dan motivasi. Bagaimana minat belajar peserta didik? Nah, dilihat apakah minat belajarnya rendah ataupun tinggi, dan bisa bagaimana cara menyikapinya. Terus peserta didik antusias mengikuti pembelajaran. Nah, di sini dilihat bagaimana antusiasnya peserta didik, sangat antusias atau tidak dalam mengikuti pembelajaran berlangsung. Peserta didik aktif dan terlibat dalam kegiatan pembelajaran, sama halnya seperti tadi. Terus peserta didik semangat dan tidak mudah putus asa. Nah, di sini peserta didik dituntut untuk semangat dan mengerti akan hal apa yang materi itu ada. Selanjutnya, karakteristik status sosial. Nah, di sini ada pekerjaan dan penghasilan orang tua. Bisa dilihat dari angket. Biasanya pas awal pertama kali adanya rapat bersama pihak sekolah. Nah, di sini juga ada status sosial ekonomi peserta didik, dilihat dari angket tersebut. Tetap peserta didik memiliki sikap saling menghargai atau toleransi terhadap sesamanya. Selanjutnya, karakteristik gaya belajar. Nah, ada beberapa gaya belajar di kelas. Ada visual itu melihat, audio itu mendengar, ada kinestetik, itu banyak bergerak, reading membaca, dan listening adalah menulis. Nah, dilihat bagaimana gaya belajar peserta didik di kelas. Nah, terus bagaimana cara guru menyikapi perbedaan gaya belajar. Dan banyak sekali kan peserta didik yang gaya belajarnya tuh banyak
bisa dilihat dari kesehariannya bagaimana, diobservasi. Nah, terus apakah guru harus sudah menggunakan metode pembelajaran yang beragam? Nah, banyak sekali kan metode pembelajaran, ada diskusi, ada tanya jawab, ada PJ, PBL, ada project, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada perkembangan motorik. Nah, perkembangan motorik di sini bagaimana kemampuan motorik kasar serta didik dapat mengkombinasikan kemampuan gerakan anggota tubuh dan bagaimana kemampuan motorik halus peserta didik dapat menulis, menggunting, menempel, dan memotong dengan rapi. Baiklah, baiklah presentasi dari sini saya lanjutkan ke moderator. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Yesi dan Nurul yang sudah memaparkan tentang perencanaan observasi. Nah, barangkali dari pemaparan yang telah dipaparkan oleh teman-teman kita, monggo silakan kalau misalkan ada yang ingin memberikan saran atau masukannya, silakan bisa nyalakan mic-nya saja. Mulai dari siapa yang duluan? Boleh? Oh ya, mulai dari Delia dulu ya. Silakan Delia. Ya, cek ada. Sedikit menambahkan sih di karakteristik apa ya tadi itu kognitif ya. Nah, di sini ada beberapa yang ingin ditambahkan. Yang pertama itu sambil diketik atau gimana? Atau pemaparan dulu? Ya. Yang pertama itu kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik? Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik itu yang pertama. Terus yang kedua, upaya yang dilakukan guru untuk mengoptimalkan perkembangan kognitif peserta didik. Lalu yang ketiga, kira-kira apa yang dilakukan guru saat mengetahui bahwa kompetensi awal peserta didik itu kan beragam. Nah, kira-kira apa yang dilakukan guru gitu untuk mengetahui keberagaman tersebut? Jadi itu lebih ke menambahkan buat di indikator yang kognitif. Kan tadi kalau di kognitif itu yang sudah dirancang ada kemampuan peserta didik secara kognitif, kesulitan peserta didik, lalu upaya guru dalam mengatasi peserta didik yang kurang dalam segi kognitif. Nah, mungkin tadi ada yang sama. Kira-kira kalau misalnya ditambahkan apa yang dilakukan guru saat mengetahui bahwa kompetensi awal peserta didik itu beragam. Jadi apa ya? Upaya yang dilakukan guru dalam terhadap kompetensi peserta didik yang beragam gitu mungkin ya. Udah itu aja mungkin. Baik, berarti untuk Delia itu menambahkan di perkembangan kognitif ya, di upaya apa yang dilakukan guru untuk menghadapi keberagaman kompetensi awal peserta didik, betul? Ya, apakah sudah Delia? Segitu saja atau ada yang kurang? Boleh yang lain nyusul kalau ada. Ya, baik. Ya,
Saya ucapkan terima kasih kepada Delia. Monggo silakan untuk yang lainnya apabila ada yang ingin ditambahkan atau ada saran dan masukan mengenai perencanaan observasi yang telah kita buat. Monggo, Deswita ya, dari Deswita. Silakan Deswita. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Deswita izin menambahkan terkait panduan observasi mengenai perkembangan sosial dan emosional. Nah, alangkah lebih baik dalam panduan tersebut disertai seperti bagaimana sih sejauh mana kelas dan ruang pembelajaran itu dapat menjadi ruang ekspresi diri yang sehat untuk peserta didik. Lalu yang kedua, apakah dalam proses pembelajaran itu peserta didik itu menunjukkan ekspresi yang umum atau yang tepat? Nah, jika belum tepat, kira-kira bagaimana guru merespon peserta didik yang belum bisa mengekspresikan diri dengan tepat tersebut? Ya, baik, mungkin itu tambahan dari Deswita ya. Mungkin nanti barangkali kita disusun lagi ya, ada catatan tersendiri aja mungkin ya untuk ditambahkan. Baik, terima kasih Deswita. Apakah yang lainnya ada yang ingin menambahkan lagi? Mangga boleh misalkan dari penyaji atau pemateri, barangkali ada yang ingin ditambahkan, silakan. Ya, izin berpendapat ya. Terima kasih atas masukannya. Tadi sudah ditambahkan dalam aspek perkembangan kognitif serta sosial dan emosional. Nanti kita akan masukkan ke dalam perencanaan observasi agar semakin lengkap lagi. Ya, terima kasih kepada yang sudah menambahkan. Ya. Baik, mungkin saya sendiri sepertinya ingin menambahkan untuk yang perkembangan moral atau spiritual. Nah, di sini kan untuk perkembangan moral itu yang pertama perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Yang kedua upaya yang dilakukan guru dalam membangun nilai-nilai integritas dan spiritual peserta didik. Dan yang ketiga itu peserta didik mengenal agama yang dianut. Nah, di sini untuk perkembangan moral mungkin bisa ditambahkan apakah peserta didik itu terbiasa menunjukkan sikap kedisiplinan atau menaati peraturan di sekolah. Mungkin itu agak berkaitan ya dengan moral atau spiritual mereka gitu. Jadi apakah dalam kesehariannya di sekolah dia itu bisa bersikap disiplin atau menaati peraturan atau tidak. Mungkin itu tambahan dari saya. Barangkali ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi mengenai aspek yang harus diobservasi atau ada yang kurang, boleh silakan. Boleh menambah. Boleh. Di yang bagian status sosial, kan ada beberapa menyinggung tentang ekonomi orang tua. Nah, kira-kira masuk nggak kalau misalnya kita melihat pengaruh status ekonomi terhadap prestasi belajar peserta didik? Pengaruh status ekonomi terhadap prestasi peserta didik. Pengaruh apa, Delia? Pengaruh status ekonomi terhadap prestasi belajar peserta didik. Prestasi. Mungkin untuk yang tadi tambahan dari Deswita dan tambahan saya, mungkin nanti pemateri bisa menambahkan lagi mungkin ya di akhir gitu. Ya teman-teman, tadi ada beberapa yang ditambahkan yaitu di aspek perkembangan kognitif, aspek sosial dan emosi, dan aspek moral, perkembangan moral. Barangkali ada yang ingin ditambahkan lagi mengenai instrumen observasi yang telah kita rancang, atau ada masukan maupun sarannya agar instrumen ini bisa lebih baik lagi gitu. Mangga ada yang mau menambahkan lagi?
Oh, tadi di status sosial ya Delia ya? Terus salah ini. Ya, barangkali teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi atau dirasa cukup? Kalau dari Sudah cukup? Ya, sudah cukup. Oke. Baik, apakah semuanya sudah cukup, merasa cukup dengan diskusi kita hari ini? Sudah. Sudah. Dari dia sudah cukup. Sudah Ya, cukup. sudah. Sudah lebih. Mungkin ya dari pemaparan yang tadi setelah Yesi dan Nurul juga sudah sangat baik. Mungkin tadi ada beberapa tambahan saja untuk perencanaan observasinya. Karena tidak ada lagi yang ingin ditambahkan, mungkin cukup sekian diskusi hari ini. Apakah kalian sudah merasa cukup? Saya tanya sekali lagi. kalau saya Sudah cukup ya, mungkin Sudah cukup sudah semuanya. Sudah cukup. ya baik. Sudah memuat semua aspek mungkin ya, sudah lengkap juga. Ya alhamdulillah kita telah melaksanakan diskusi tentang perencanaan observasi. Semoga nanti apabila ini diterapkan di sekolah bisa dilakukan dengan sebaik mungkin ya, bisa kita aplikasikan dengan sebaik mungkin. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di diskusi Zoom hari ini. Terima kasih juga kepada pemateri Yesi dan Nurul yang sudah memaparkan dan teman-teman Deswita, Delia yang sudah menambahkan. Mungkin saya akhiri untuk diskusi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. moderator. Terima kasih teman-teman. Terima Terima kasih kasih. dari sehat-sehat ya. Iya. Terima kasih. Ya, mangga silakan boleh live saja. Kalau sudah. Oh ya. oh iya Ya.